Assalamualaikum Lani. Waalaikumsalam Edo. Lani, aku mau tanya sesuatu dong ke kamu. Ya Edo, kamu mau tanya apa? Ini nih, kenapa sih tiap hari ibu kamu kok selalu menyiram tanaman bunga melati di depan rumah ya? Oh itu, tentu saja Edo, agar tumbuhan melati tersebut dapat hidup dan tumbuh. Karena salah satu bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan cara menyayangi makhluk hidup. Salah satunya adalah tumbuhan. Karena tumbuhan telah memberikan banyak sekali manfaat untuk kita, Edo. Oh iya ya, benar juga. Terus gimana sih caranya perawatan bunga melati yang baik dan benar itu? Oh, kalau itu gimana kalau kita tanya Ibu Dewi saja ya, agar lebih jelas dan benar. Oh iya benar. Ibu Dewi, bagaimana ya cara perawatan bunga melati yang baik dan benar? Nah, anak-anak semua, benar sekali ya yang dibicarakan oleh Lani dan Edo tadi, bahwa salah satu cara perawatan bunga melati yang baik dan benar adalah dengan cara menyiramnya, kemudian memupuknya, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, oleh karena itu hari ini anak-anak bersama Ibu Dewi Swaibah dari SD Muhammadiyah 24 Surabaya akan belajar bersama program kesayangan kita bersama, yaitu belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tema yang kedua, subtema yang ketiga pada pembelajaran yang pertama. Seperti itu anak-anak ya. Nah, materi kita kali ini adalah materi bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dengan baik dan benar. Yang kedua, anak-anak dapat menuliskan hasil wawancara cara perawatan tumbuhan yang baik dan benar dengan kaedah EYD yang tepat. Nah, anak-anak di sini Ibu akan langsung ya menjelaskan pertanyaan dari Edo tadi. Bagaimana sih cara perawatan bunga melati yang baik dan benar? Nah, yang pertama, anak-anak harus menyiapkan pecahan batu bata atau genting yang anak-anak punya di rumah ya, kemudian susun di dasar pot. Langkah yang kedua, setelah itu anak-anak dapat menyampurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang. Setelah itu ditaruhlah campuran tersebut di atas pecahan genting atau batu bata merah. Namun anak-anak harus ingat bahwa antara pasir, tanah, dan pupuk kandang itu harus sama jumlahnya. Tidak boleh lebih banyak satu sama lain. Langkah yang ketiga apa sih Bu Dewi? Yang ketiga, kita baru memasukkan bibit melati tersebut anak-anak ya. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar apa? Agar tanaman itu dapat beradaptasi dengan baik. Selanjutnya, tambahkan campuran tanah, pasir, dan pupuk kandang tadi anak-anak ya. Tapi mengisinya jangan sampai penuh, sisakan 2 cm dari bibir pot. Tujuannya apa? Agar memudahkan dalam penyiraman nanti ya. Nah, kita ke langkah yang kelima, yaitu pastikan tanaman anak-anak itu dapat kokoh, dapat berdiri dengan baik. Tujuannya agar apa? Agar pas pertumbuhan itu dapat dengan baik. Selanjutnya yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Dan yang terakhir, bersihkan bagian luar pot dari kotoran dan letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, itu anak-anak semua ya. Apakah anak-anak semua sudah paham? Nah, kalau sudah paham, Ibu Dewi pingin dong tanya ke Edo, sudah paham, sudah ingat atau belum ya? Gimana Edo? Oke Bu Dewi, saya sudah paham. Oke, kalau gitu di sini Ibu Dewi sudah menyiapkan
beberapa daftar pertanyaan ya. Kalau memang Edo masih ingat dan jawabannya benar, kita centang. Kalau salah, kita beri tanda X anak-anak ya. Oke, yang pertama, batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Bagaimana? Benar Bu Dewi, itu benar. Oke, benar. Yang kedua, pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Benar itu Bu Dewi, benar. Oke, Masya Allah, pintar ya Edo. Yang ketiga, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Bagaimana Edo? Kalau ini sih kayaknya salah ya. Seharusnya harus sama semuanya, tidak boleh lebih banyak atau lebih sedikit ya Bu Dewi. Benar sekali Edo ya. Jadi ini jawabannya salah. Selanjutnya, yang keempat, campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Benar atau salah? Ini sih salah. Seharusnya kita harus menyisakan 2 cm dari bibir pot agar memudahkan penyiramannya. Masya Allah, benar sekali anak-anak ya. Yang kelima, media dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Yang ini bagaimana Edo? Benar Bu Dewi yang ini. Oke, benar ya. Berarti Edo masih ingat ya. Yang keenam, kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Bagaimana? Yang ini juga benar Ibu Dewi. Oke, Masya Allah, pintar sekali anak-anak. Yang ketujuh, siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Salah Bu Dewi, ini salah. Oh benar, yang ini salah ya. Dan yang terakhir, sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Yang ini juga benar Bu Dewi. Nah anak-anak, Masya Allah, ternyata anak-anak semua sudah paham ya. Nah anak-anak semua, setelah ini kita akan belajar tentang apa itu wawancara untuk mengetahui apa sih kita bisa bertanya-tanya seperti itu ya. Tetap pada program kesayangan kita bersama, belajar dari rumah bersama guruku. Kembali lagi anak-anak, kita bersama program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah anak-anak semua, tadi kita sudah belajar ya bagaimana cara perawatan bunga melati yang baik dan benar. Nah hari ini, setelah ini kita akan belajar terkait wawancara. Apa sih yang dimaksud dengan wawancara itu? Nah anak-anak, wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi ya dengan menggunakan pertanyaan dari pewawancara ke narasumber. Oh gitu, kemudian pengertian dari wawancara, pewawancara dan narasumber sendiri itu apa sih? Nah, yang dimaksud pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Dan narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau menjawab pertanyaan dari pewawancara. Seperti tadi anak-anak ya, ada Lani dan Edo yang bertanya kepada Ibu Dewi. Nah, di situ Lani dan Edo bertindak sebagai pewawancara. Dan Ibu Dewi bertindak sebagai narasumber. Karena apa? Karena Ibu Dewi memberikan sebuah informasi atau menjawab pertanyaan dari pewawancara atau Lani dan Edo tadi. Seperti itu anak-anak ya. Kemudian kita juga ada tahap-tahap dari wawancara nih. Yang pertama, anak-anak harus menentukan tema terlebih dahulu. Misalnya apa? Misalnya, oh ini Ibu, saya ingin mewawancarai perawatan pohon mangga. Nah, itu berarti anak-anak bisa langsung ke tahap yang kedua, adalah menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Setelah itu anak-anak langsung menyiapkan ya daftar pertanyaan-pertanyaan apa saja yang nanti akan diajukan kepada narasumber. Namun perlu diingat anak-anak ya, dalam memilih narasumber anak-anak harus tepat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau memang anak-anak ingin mewawancarai terkait pertumbuhan dan perkembangan dari pohon mangga, berarti anak-anak harus mencari orang yang paham terkait pohon mangga. Contohnya orang yang mempunyai kebun yang isinya pohon mangga, atau orang yang berjualan bibit pohon mangga. Mereka akan tahu bagaimana sih
cara perawatan dari tumbuhan mangga yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, dalam membuat daftar pertanyaan, anak-anak harus menulisnya dengan kaedah EYD yang tepat. Maksudnya bagaimana? Nggak boleh nih anak-anak bikin pertanyaan itu lo gue, gitu nggak boleh, karena itu bukan termasuk kaedah EYD yang tepat. Seperti itu anak-anak ya. Nah selanjutnya, kita kan tadi ngomong tentang tahapan melakukan wawancara. Yang kedua ada menuliskan daftar pertanyaan. Nah di sini anak-anak, dalam menuliskan daftar pertanyaan itu ada 6 kata tanya yang bisa anak-anak gunakan dalam menuliskan daftar pertanyaan. Di sini Ibu Dewi sudah menyiapkan sebuah lagu agar anak-anak mudah untuk mengingat 6 kata tanya tersebut. Judul lagunya adalah Kata Tanya. Dan untuk irama lagunya, anak-anak bisa menggunakan irama lagu Balonku Ada 5. Bagaimana kalau kita menyanyi bersama anak-anak? Sudah siap? Oke, ayo kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Kalimat tanya adalah kalimat untuk bertanya. Kata tanya ada 6. Mari kita sebutkan. Apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Mari kita hafalkan 6 macam kata tanya. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa? Atau kita ulang sekali lagi lagunya? Oke, kita ulang 1 kali lagi ya. 1, 2, 3. Kalimat tanya adalah kalimat untuk bertanya. Kata tanya ada 6. Mari kita sebutkan. Apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Mari kita hafalkan 6 macam kata tanya. Nah itu anak-anak ya, kata tanya yang ada 6 yang bisa anak-anak semua gunakan untuk menulis daftar pertanyaan. Yang pertama ada apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi anak-anak bisa dengan mudah nih bikin daftar pertanyaan ke narasumber, biar informasi yang anak-anak dapatkan itu bisa lebih banyak lagi dan lebih sempurna. Nah seperti itu anak-anak ya. Oke anak-anak, setelah pariwara berikut kita akan melihat bersama video terkait wawancara yang baik dan benar. Jadi anak-anak bisa langsung menyaksikan, oh bagaimana sih cara kita melakukan wawancara yang baik dan benar. Oke anak-anak, jangan kemana-mana, tetap pada program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, kembali lagi pada program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak semua, tadi kita kan sudah belajar ya, apa sih yang dimaksud dengan wawancara, kemudian pewawancara, narasumber, dan ada 6 kata tanya yang bisa kita gunakan dalam menuliskan daftar pertanyaan. Nah anak-anak, sekarang kita bersama-sama akan menyaksikan bersama video bagaimana sih proses wawancara yang baik dan benar. Ya anak-anak bisa fokus semuanya ya, lihat ke kamera. Saya akan mewawancarai narasumber kita yaitu Bapak Tony ya. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Halo Pak Ale. Halo juga, apa kabar? Baik Pak, Pak Ale apa kabar? Alhamdulillah baik. Hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak ya. Boleh. Apa saja tanaman yang Bapak tanam di halaman rumah? Saya menanam beberapa tanaman. Tanaman melati, ada singkong, ada pohon daun Afrika, ada banyak lagi Pak. Di mana biasanya Bapak mencari bibit tanaman? Biasanya saya mencari bibit tanaman tuh di tempat tanaman.
Yang dekat di sini ada dekat Ragunan. Bagaimana cara menanam yang baik? Cara menanam baik yaitu kita harus membuat medianya, yaitu beli potnya, lalu kita isi tanah, kita beri pupuk, lalu kita tanam bibit tersebut dan disiram. Kapan waktu yang baik untuk menyiram tanaman? Menyiram tanaman yang baik itu pagi hari, kira-kira ya jam 7 sampai jam 10 pagi, sambil tanaman itu dijemur kena matahari yang baik. Oke, sekarang siapa yang bertanggung jawab merawat tanaman di rumah Bapak? Kalau di rumah biasanya bertanggung jawab itu ya sebenarnya siapa aja bisa, anak-anak juga bisa, ibu juga bisa. Itu untuk melatih tanggung jawab kita terhadap ciptaan Tuhan sendiri. Iya. Jadi kita harus merawat. Mengapa kita harus menanam tanaman? Ya, menanam tanaman itu wujud dari seperti kasih sayang terhadap sesama, agar rumah kita jadi lebih indah, membuat oksigen menjadi bersih untuk menyerap karbon dioksida agar lebih fresh udaranya di sekitar rumah kita. Oke, terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, anak-anak, itu ya kita sudah menyaksikan bersama bagaimana video proses melakukan wawancara. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah merekap, mendaftar beberapa daftar pertanyaan tadi ya. Yang pertama coba kita lihat bersama, yaitu apa saja tanaman yang Bapak tanam di rumah. Nah, dalam kalimat pertama kita menggunakan kata tanya apa. Kemudian yang kedua, di mana Bapak biasanya mencari bibit tanaman? Nah, di sini kita juga menggunakan kata tanya di mana yang sesuai sudah kita pelajari tadi anak-anak ya. Yang ketiga, bagaimana cara menanam yang baik? Kemudian ada kapan waktu yang tepat untuk menyiram tanaman? Tadi siapa narasumber sudah menjelaskan ya kapan ya cara menyiram tanaman yang baik. Kemudian yang selanjutnya ada siapa yang bertanggung jawab merawat tanaman di rumah. Dan yang terakhir ada mengapa kita harus menanam tanaman. Nah, anak-anak, dari 6 daftar pertanyaan ini dia sudah menggunakan kata tanya yang sudah kita pelajari tadi. Sudah bagus sekali. Nah, dengan menggunakan 6 kata tanya ini kita bisa mendapatkan seluruh informasi yang ingin kita dapatkan. Jadi kita bisa dengan jelas tahu bagaimana sih cara perawatan suatu tumbuhan A misalnya. Kayak gitu anak-anak ya. Baik, selanjutnya anak-anak kesimpulan selanjutnya adalah kesimpulan terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan menggunakan pertanyaan dari wawancara ke narasumber. Seperti yang tadi anak-anak ya, ada seorang anak yang mewawancarai seorang ayah terkait cara perawatan suatu tanaman. Yang kedua, pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber, dan narasumber adalah orang yang menjawab pertanyaan atau memberikan informasi kepada pewawancara. Selain itu, tahap-tahapan dari wawancara itu ada 3. Yang pertama, menyiapkan tema. Kemudian yang kedua apa? Membuat daftar pertanyaan berdasarkan 6 kata tanya tadi yang sudah anak-anak pelajari ya. Dan yang ketiga, dalam membuat daftar pertanyaan, anak-anak harus menggunakan kaidah EYD yang tepat. Tidak boleh kayak lo gue gimana, nggak boleh anak-anak ya, harus dengan menggunakan kaidah EYD yang baik dan benar. Kemudian yang terakhir, terdapat 6 kata tanya yang dapat kita gunakan dalam menulis daftar pertanyaan. Yang pertama ada apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Nah, seperti itu anak-anak ya, kesimpulan terkait pembelajaran kita pada 30 menit ke belakang. Nah, hari ini Ibu ada tugas untuk anak-anak semua, yaitu membuat video wawancara terkait perawatan suatu tumbuhan. Kemudian tuliskanlah hasil wawancara tersebut dan kumpulkan kepada guru anak masing-masing.
Oke, bagaimana? Siap anak-anak ya? Alhamdulillah. Nggak terasa anak-anak ya, sudah 30 menit kita belajar bersama. Nah, semoga pembelajaran kali ini anak-anak semuanya bisa memahami dan bermanfaat. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, kita berdoa bersama-sama anak-anak ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat anak-anak semua. Tetap kita pada program belajar bersama dari rumah bersama guruku. Assalamualaikum.